Baik, berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang doktrin. Mungkin ini babak atau bagian ketiga ya dari pembahasan sebelumnya tentang pengenalan, terus kemudian sifat dan ciri daripada doktrin itu. Nah, sekarang kita membahas tentang dampak-dampaknya ya. Saya ingin persempit dampaknya di sini menjadi dua bagian, yaitu tentunya dampak positif dan negatif terhadap seseorang yang melakukan pendoktrinan kan begitu. Sebenarnya tidak banyak efek dari doktrin ini, tapi dampaknya luar biasa kan begitu. Tidak banyak tapi mempunyai dampak yang luar biasa. Pertama, kita ketahui dampak positif dari pendoktrinan itu adalah munculnya militansi. Itu pasti, karena seorang yang sudah mulai proses pendoktrinan pasti akan menimbulkan militansi untuk melakukan sesuatu kan begitu, karena doktrin ini bersifat brainstorming ya kan, penguatan. Nah, setelah timbulnya militansi itu juga akan membangkitkan kepercayaan dalam melakukan sesuatu, kemudian ada semangat juga untuk mencapai hasil dari apa yang diinginkan. Dari semua proses itu tentunya diikuti dengan sikap yang tertib, ya, tidak ingin melanggar aturan atau keluar dari konteks doktrin itu. Ada disiplin di sana, ya kan, dalam aktivitasnya, dalam caranya mengambil keputusan, caranya berpikir, bertindak, semuanya dilandasi oleh kerangka-kerangka doktrin yang dianut kan begitu. Nah, itu secara positifnya. Nah, secara negatifnya adalah ketika doktrin ini tidak dipahami, ya kan, ya kan. Kalau kurang dipahami tentu hasilnya kurang memuaskan dan cenderung nyeleneh kan begitu. Militansi kadang-kadang yang dihasilkan dari proses pendoktrinan yang berlebihan itu mengarah kepada sifat-sifat negatif ya. Kembali kita katakan bahwa konsep radikal itu adalah salah satu dari hasil pendoktrinan. Walaupun radikal itu tergantung siapa yang melekatkan dan siapa yang menganut paham itu kan begitu. Adanya satu kepercayaan yang membabi buta bisa juga dari proses doktrin yang kurang dipahami, atau doktrin juga yang berlebihan gitu, tanpa mempertimbangkan segala sesuatu yang ada pada dirinya dan lingkungannya gitu. Dia cenderung membabi buta kan begitu, atau taklid buta, karena semua juga ingin mendapatkan kemajuan, tapi dengan cara yang tentunya lebih humanis, beretika kan begitu, tetap tidak mengganggu hak-hak dasar yang melekat kepada seorang. Hasil negatif dari proses pendoktrinan yang saya katakan menyimpang tadi juga adalah mereka melakukan gerakan secara sporadis gitu ya. Barbar kadang-kadang, hedon yang berlebihan, tamak, rakus, dengan semangat yang berlebihan tadi. Bisa juga karena yang saya katakan ulas sebelumnya, doktrin yang kurang dipahami atau dipahami secara berlebihan. Nah, satu-satunya cara untuk menyeimbangkan ini adalah, di antara dampak positif dan negatif ini, adalah memperkuat basis diri ya, terus menggali sumber-sumber untuk menimbang atau mengkomparasi sebuah doktrin, misalnya dengan teori ESQ, Emotional Spiritual Quotient kan begitu ya. Itu bagian daripada edukasi, membangun diri dan kelompok ya. Pembinaan juga harus jelas ya, apa
format pengawasannya, format pembinaannya, kan begitu. Tentunya tidak lepas juga dengan tidak berhenti melakukan riset-riset, sehingga apakah doktrin yang Anda anut itu perlu dievaluasi atau masih tetap dipertahankan sebagai sebuah langkah Anda bergerak, kan begitu. Dalam sistem doktrin global, misalnya kita mengenal tentang konsep Zionis ya, di salah satu negara bagian Timur Tengah yang mengambil konsep pendoktrinan dari kitab-kitab ya suci, misalnya tentang konsep tanah yang dijanjikan, kan begitu. Sehingga mereka melakukan suatu mobilisasi ke suatu tempat dan bisa dikatakan mereka melakukan pengakuan historis dan melakukan pengambilan hak-hak dasar seseorang atas dasar historis, kan begitu ya. Itu salah satu contoh mereka mengambil dari kitab suci. Ada juga yang menyatakan dari doktrin itu bahwa mungkin agama mereka yang paling unggul, paling benar. Itu dalam konsep apa namanya, kepercayaan, sehingga mereka melakukan pressure ke penganut-penganut agama yang minoritas gitu kan, dengan mengesampingkan kembali kepada hak-hak seseorang untuk memeluk agama dan kepercayaan itu sendiri. Selanjutnya ada juga doktrin tentang ras yang paling unggul di dunia. Itu kita ketahui di eranya Hitler, kan begitu. Mereka melakukan menganut konsep bahwa ras Arya lah yang paling unggul, sehingga mereka melakukan penguatan ras, ya kan, menciptakan banyak bala tentara, menumpas ya, kaum tertentu, sehingga terjadilah genocide gitu. Ini juga terjadi banyak di belahan negara di Afrika gitu kan, karena mungkin tadi bahwa mungkin suku bangsa ini yang paling tinggi walaupun mereka minoritas, tapi yang mayoritas ini rendah, sehingga harus disingkirkan dari sistem sosial dan kekuasaan dan aspek-aspek vital. Mungkin kita sering mengenal tentang pembersihan etnis gitu. Itu dasarnya adalah doktrin bahwa ras mereka paling unggul. Ada juga sistem kelas, ya kan, ada bangsawan, ada kelas pekerja, ada kelas biasa, ada kelas budak, kan begitu. Ini ya, doktrin-doktrin yang muncul karena satu penguatan-penguatan yang pengambilan kesimpulannya mereka itu sebagai strata tertinggi dan ini adalah strata terendah, ini yang membuat bahwa kaum bangsawan lah yang paling berhak untuk memegang sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan, dan ini sifatnya tradisional dan masih berlaku di abad modern ini gitu. Kemudian iptek, doktrin tentang mereka yang menguasai ilmu pengetahuan adalah manusia yang paling unggul dan harus menguasai sistem gitu. Bahwa mereka yang paling pandai dan yang lainnya itu adalah kurang pandai atau tidak cakap untuk diberikan suatu kesempatan dalam mengelola sumber daya alam dan titik-titik kekuasaan strata sosial di masyarakat. Itu akibat doktrin gitu. Menganggap sesuatu itu yang paling unggul gitu kan. Kita mengenal bahwa adanya kelas doktrin ini atau perbenturan doktrin ini menyebabkan adanya perbenturan antar kelas ya, antar masyarakat gitu kan. Muncul revolusi, restorasi, reformasi gitu kan, karena salah satu penyebabnya adalah penindasan, keterbelakangan gitu kan, adanya pengakuan persamaan hak dan kewajiban ya kan,
satu sistem kenegaraan gitu. Sehingga ini menjadi bahan evaluasi dalam proses bagaimana mengedukasi seseorang atau kelompok atau sebuah negara ingin membuat dasar itu kemudian menjadi sebuah doktrin, ya kan? Sehingga kita dalam proses saling berinteraksi antar doktrin itu yang tadi kadang-kadang menimbulkan peperangan, kan begitu. Ada juga yang menganut asas perdamaian dengan konsep diplomasi tanpa kekuatan bersenjata. Ada juga sebuah negara yang menganut paham bahwa untuk menciptakan perdamaian itu harus menciptakan persenjataan yang unggul, tentara yang kuat gitu kan, rakyat yang cerdas, rakyat yang makmur, mempunyai sumber daya ekonomi juga yang kuat, sehingga dia itu mampu menjadi negara superpower. Ada 5 negara superpower di dunia ini yang mempengaruhi naik turunnya konsep peradaban dan kemajuan di dunia.